karena Batam itu kan banyak perantau ya. Mereka itu jadi welcome untuk perantau-perantau lain juga. Karena semua perantau, jadi semua kayak chill aja. Chill. Ini kayak kalian jalan tol everywhere lah. Iya. Ngebut gitu. Ngebut orang. Itu kalau aku udah berapa kali motor belakang mau jatuh dia saking kencangnya. Bang saya mau aqua 1 ya, refill gitu kan. Terus abangnya ngasih 49.000. Iya. Iya, terus aku kayak, bang ini refill ya? Oh iya bang ini harga refill. 49.000. Ya kalau misalnya kayak di SCBD kan ngeliat orang ya pakai Berlanyard, baju kantor, kantor kemeja. gitu ya. Kalau sini enggak, kayak masih pakai outfit pabrik gitu. Iya. Pabrik. Oh MR-nya lumayan. Nggak macet. Sebenarnya secara kota itu bagus. Iya. Cuma hiburannya tuh, halo Bebo. Halo Bibu. Background kita berubah lagi. Halo. Halo semuanya. Welcome ke rumah kita 1 tahun ke depan. Ini Betul. adalah background yang akan kalian lihat mungkin 1 tahun ke depan. Kurang lebih 1 tahun ke depan ya. Ya. Kamu keringetan banget sayang. Wah basah sekali, itu akan kita bahas nanti. Iya betul. Ya, first of all sorry lama banget nggak update Posting. ya, nggak post. Soalnya seperti biasa setiap kali pindah tempat Ya. itu pasti 2 minggu pertama kita huru-hara ya masih ngerapiin Betul. rumah. Apalagi ini kita pertama kali tinggal di rumah, ternyata kalau rumah tuh lebih banyak yang mesti diisi. Perintilan-perintilannya. Iya daripada apartemen kayak Iya. oh iya ya harus beli gunting rumput ya, nah itu kan nggak ada tuh kalau mau di apartemen. Harus beli selang. Terus beli selang ya, selangnya kurang panjang. Iya. Kita biasa selangnya cuma di Betul, apartemen betul, cuma saumprit doang. betul. gitu kan ya. Banyak Jadi, banget sih yang kita baru belajar juga ya di sini ya. benar-benar having a house. Terus ya seperti biasa ya 2 minggu terakhir ini juga sakit. Betul. Tiap pindahan kita selalu sakit. Tiap pindahan 2 minggu sakit. juga. 2 minggu juga emang begitu terakhir sih. pas ke Iya. Bali. Ya ini aja baru balik suaranya. Iya. Ya jadi minggu lalu tuh sebenarnya udah pingin bikin ya kita awal Wah, Maret. tapi suara kamu hilang bener-bener. Nggak ada suara sama sekali guys. Kacau. Jadi akhirnya hari ini Hari ini suaranya ada. udah mulai ada, terus kita Ya. udah bikin takut keburu something happen lagi gitu. Ini- Anyways, Kita di mana sekarang? oh iya, Kita ya belum udah ada bilang. judul lah. Oke. Kita lagi di Batam. Ini kita keluar dari Pulau Jawa Bali ya, maksudnya dari Iya bawah dari situ. bawah daerah bawah pertama kali. Dan buat yang kayak datang dari video yang kayak Apple developernya suamiku di mana? Ini kelanjutannya. Iya, ini kita lah di Batam. Di Batam sekarang kami. Betul. Ya, Ya. seperti video-video tiap kali kita ke tempat baru, ya hari ini kita bakal bahas testimoni pindah ke Batam Iya. bagaimana? Iya, sebagai orang Jawa ya, karena Sebagai kita orang dari Jawa Jawa. kan. Karena pasti beda dong dari Sumatera juga ke Batam. Oh iya mungkin benar. Ya mungkin pokoknya mereka lebih versi kita familiar. lah, Iya, versi kita. betul. Buat yang baru datang, kita sebenarnya udah pernah bikin beberapa versi. Kita pernah bikin kayak review Jogja, review Bali, terus ini review Batam. review Batam sekarang. Ya. Betul. Nah, kita nggak pernah review BSD ya. Biasanya belum. Ya review Tangerang. Nanti Tapi kita ya, review deh. ya tapi basically kita tuh udah tinggal di ya kurang lebih 4 kota Ya. besar Besar. di Indonesia yang notabene sebenarnya juga aku pernah baca kayak salah satu yang tanahnya mahal gitu sih. Kayak top 5 Iya, properti iya. agak lumayan gitu ya. Benar. Ya, kita juga nggak tahu kita bakal ke Batam. Iya. Kita nggak Kita udah expect sama expect sekali gitu. sih. Cuman ya Tuhan kasih Oh kesini, ya, here we are. mari kita embrace. Yes, oke. Jadi yang kita mau ngomongin hari ini adalah pengalaman ini tadi ya, di Ya. Batam ya. Siapa dulu? Mau kamu dulu apa aku dulu? Kamu dulu deh sebagai yang penyebab kita pindah ke sini. Oh. Aku kalau misalnya kadang-kadang kayak ngelapin keringetnya nggak apa-apa ya, aku agak gatel. Maaf ya, ini panas sekali kota ini. Udah langsung, To be itu honest. berarti Oke. testimoni pertama. Testimoni pertama, maaf langsung negatif, tapi tempat ini sangat panas. Kamu setuju? Puas. Gila panas banget. Kita udah pernah tinggal di Bali, di Jogja, yang menurut aja udah panas 2 kota itu ya. Tapi ini panas banget. di Karena sini. ini juga lembab masalahnya. Iya sih. Paling keringetan di kota ini sih. Sebenarnya ini cuacanya mirip banget sama Singapura ya. Iya. Sama iya. Singapura kita juga ngerasa hal yang sama di Singapura. Dan ini for konteks kita pakai AC ya. Iya, kita Sekarang pakai AC ya. Tapi AC belum dicuci sih, jadi kita Betul, coba betul, ya. Kalau misalnya betul. AC udah dicuci, siapa tahu Mungkin lebih lebih dingin. dingin. Cuma harus diakui tempat ini sangat panas. Kotanya. Panas nih. Karena memang sangat pesisir juga ya. Betul nih. Tanganku ada garis cincinnya tuh kelihatan gosong Karena kalau naik gosong. motor kan. Ini tipe-tipe yang kalau abis mandi udah keringetan lagi. Betul. Ini baru mandi nih juga urusan kan? Iya. Baru mandi ini panas banget. Tapi itu yang pertama panas banget. Maaf. Hebat, aku salut sama yang
gede di sini sih. Mungkin buat mereka udah biasa saya Ya malah. itu dia, makanya buat aku masih kayak Iya, berusaha beradaptasi dengan hitnya gitu. Bener. Dan fun fact, ini tuh kan bulan Maret ya. Nah aku tuh kemarin teleponan sama tante aku yang di Bali. Oke. Nah di sana masih hujan juga. Pas kita ninggalin Jawa bulan Februari itu juga hujan. Di sini tuh kita hujan cuma bisa dihitung 1 tangan tau. Yang itu hari pertama sih. Iya hari pertama, hari kedua kita datang tuh hujan. Iya, non-stop. Terus habis itu berapa minggu nggak hujan, terus kalau nggak salah minggu lalu tuh hujan 2 kali. Itu pun Cuma subuh dan pagi ya. Jadi istilahnya kayak cuma pernah 4 hari deh masa hujan di sini. Ya menurut aku unik loh, karena kan nih kalau misalnya ya kalau kita di daerah Jawa Bali tuh lagi musim hujan banget ya. Benar. Jadi ya itu pindah di masih sama-sama Indonesia tapi cuacanya bisa beda. Betul. Tapi interestingnya masih WIB ya. Masih WIB itu dia, itu juga. Udah sama Singapura dekat banget ya. Iya, Singapura beda 1 jam ya. Iya, betul. Dekatnya tuh ini loh guys, kayak kita pernah kayak duduk-duduk di satu pantai di daerah Nongsa namanya di sini. Iya. Terus bener-bener kita bisa ngeliat ada kembang api di Singapura. Di Changi. Mungkin di Changi ya? ya? Itu di Changi. Kita nggak di Changi soalnya itu. Tapi itu bener-bener yang kayak Iya. Buset itu orang lagi pasang kembang api di Singapura, kita bisa lihat dari sini, kita juga ikutan nonton. Iya betul. Sedekatnya tuh sedekat itu, aku juga kaget sih momen itu, aku nggak expect betul. kayak sedekat itu dari Singapura. Iya. Agak norak sih. Kayak itu Singapura. Nanti aku masukin di sini deh. Apa lagi sayang? Apalagi ya? Aku makanan. Oke. Yang kerasa Aku lidahnya beda. Tapi buat menurut aku kalau makanan beda tapi not in a bad way. Iya. Not in a bad beda way. rasa. Iya. Aku lebih ke apa ya? Gurih, tapi juga nggak asin. Nggak asin ya. Lebih ke kayak aku nggak bilang pahit sih, tapi kayak kamu paham gak sih kayak sebenarnya bukan pahit. Tapi rasanya bukan manis, bukan asin. Tapi aku ngerti maksud kamu sih. Bukan asem. Bukan tanah juga. Iya, aku ngerti. Beda gitu loh. Ya kayak. beda. Tapi enak, tetap aku tetap doyan, tetap ada 1-2 makanan yang soalnya tesnya mirip Singapura juga ya. Mirip sih. Di sini ya modelnya beneran yang kayak kopi tiam. Kalau sarapan kopi tiam, kalau minum teh ngomongnya teh O atau teh obeng. Iya. Kalau mau teh manis di sini. Iya, teh obeng. Terus apalagi es kosong. Ya. Banyak yang baru-baru bahasanya beda, bahasanya itu beda. Harus dipelajari. Ini kayaknya bahasa Batam, bukan bahasa Batam kayaknya ya. Iya. Terus tipe makanannya ya benar sih yang kayak nasi lemak emang di mana-mana. Betul. Di sini nasi kuning pun rasanya bukan nasi kuning ya. Kita berapa kali makan? Pesan nasi kuning tapi dapatnya nasi lemak. Nasi lemak. Warnanya kuning sih. Iya, tapi rasanya nasi lemak bukan nasi kuning. Kan kita pengen makannya nasi kuning kayak yang di ibu-ibu kalau di Jakarta gitu ya. Pas kita pesen nasi lemak ini. Tapi usually kayak nasi kuning. Iya, visualnya nasi kuning. Langsung kayak ini beda ini. Soalnya kadang-kadang kan agak kayak kangen. Lidahnya kangen gitu kan. Belum nemu lagi kemarin aja kita beli martabak pecenongan. Rasanya beda juga lagi. Rasanya beda loh. Dagingnya tetap beda sama daging dasar pecenongan. Jadi kita belum enak ya, tetap enak, cuma beda. Kadang-kadang mah sih yang kayak cuman kangen aja rasanya kayak kangen rasa yang biasa kita rasain gitu. Tapi sampai sekarang tiap kali makan tuh aku selalu yang kayak tetap tidak. Bahkan kemarin kita sempat makan pecel lele nasi uduk ya. Buat aku rasanya beda. Buat aku lumayan. Itu terjawa yang bisa aku rasain. Itu lelenya enak bumbunya. Cuma nasi uduknya dia pakai ketan, beda rasanya. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Cuma maksudku tetap beda rasanya gitu loh. Jadi belum menemukan lidah Jawa lagi di sini. Iya, mungkin buat yang nonton yang perantau juga ya dari Jawa. Boleh komen. Terus ke Batam, boleh komen dong di bawah. Siapa tahu ada kalau kalian tempat lagi kangen tuh kalian makan apa gitu. Yang manis. Gitu. Yang aku suka banget di sini adalah tehnya. Teh obeng itu enak banget. Buat yang kesini atau punya saudara di Batam segala macam, pesen namanya teh perenjak. Itu enak banget, kita nyetok di rumah itu dari semua teh di mana-mana kita nyobain, itu favoritku sebenarnya karena kalau di Jawa itu biasanya kita tehnya ini melati. Kalau di Bali itu aku notice tehnya lebih ke arah kayak tembakau gitu. Jadi agak tembakau tuh yang di Bajo. Oh, di Bajo yang sorry Bali tuh ya. enggak, Bali agak mirip ini mah. Bali agak mirip. Nah, perenjak ini sebenarnya teh vanilla. Iya. Tapi enak banget. Enak banget. Itu juga satu hal yang kita belajar karena pindah-pindah.
teh itu tergantung tempat ya, rasanya beda banget, bisa beda banget. Tapi so far paling suka di sini sih ini aku. Perenjak ini kalau kita pulang ke Jawa aku akan beli 2 box. Enak banget. Terus apa lagi ya? Tadi makanan ya. Oke, aku ketiga karena aku setiap hari bolak-balik ke Nongsa. Yang aku mau dulu jalanan. Oke, boleh gimana? Di sini jalanan surprisingly very large, very wide ya. Gede banget. Untuk kita yang dari Gading Serpong pun lebih gede daripada Gading Serpong. Iya, Gading Serpong aja menurutku udah besar banget loh. Karena dia bisa lewat 4 kan. Iya. Ini 5. Ini 5 lane di sini. Tapi nggak di semua jalan ya. Cuman ada beberapa jalan utama yang memang gede banget. Tapi nggak ada yang 1 lane ya. Aku nggak menemukan jalan yang 1 lane. Kecuali perumahan ya. Kalau perumahan ya. Cuma maksudku jalan-jalan besar itu minimal 2 lane selalu. Iya, benar. Ya kan, nggak mungkin cuma 1. Ya kita nggak mungkin lah, nggak bisa nyelip lah istilahnya. Waktu pertama kita nyari rumah gitu ya di sini. Aku kan selalu nyari jarak kayak kamu untuk ke sekolah setiap hari kan. Itu aku mau nyari pagi siang malam nggak ada yang warnanya merah, sore hijau di Google Maps. Dan nyampe sini ya betul sih emang selalu hijau kecuali lampu merah. Iya, nggak ada yang macet sama sekali sih. Iya. Kita pernah macet sekali tuh emang di daerah Nagoya waktu itu ya. Nagoya agak ramai dan lampu merah biasanya. Lampu merah betul. Tapi kalau lagi nggak lampu merah itu kosong banget jalanannya. Dan tapi karena itu, ini fun fact yang kita temukan juga kan, orang di sini tuh on time. Banget. On time banget. Tapi yang maksudku kalau misalnya kamu bisa mengira-ngira dari sini ke sana 15 menit ya, dan Google Maps hampir nggak bohong, ya kamu akan terbawa on time kan. Kadang-kadang kan kalau kayak di Jakarta gitu, pas aku buka 10 menit yang lalu 1 jam kok. Iya, kok sekarang terus waktu buka lagi 1,5 jam ya. Itu betul. Di sini tuh nggak bakal kejadian. Jadi orang tuh kalau misalnya kita nyanyi berapa bener-bener sharp on time gitu loh. Kita yang shock ya. Cuman aku suka sih. Iya. Ya meskipun kita orangnya juga agak telatan ya, cuman kadang-kadang apalagi kalau di Jogja, sorry tuh saya itu telat suka nggak ngotak banget menurut aku yang suka telat. Di sini tuh orangnya on time jadi senang bisa menghargai waktu. Iya. Tapi at the same time gara-gara jalan besar itu mostly orang banyak yang bawa mobil. Betul. Kalau aku naik motor di sini beberapa kali agak serem sih, lebih serem karena di sini itu kalau di Jakarta tuh truk ada jam operasionalnya sayang. Jadi jam sore jam 5 jam nanti mereka boleh jalan kan. Di sini nggak ada. Iya. Makanya dari pagi jalan terus itu membuat jalanan yang besar itu kadang-kadang berlubang karena ada pasir-pasir. Iya, aku di sini udah 2 kali ban bocor. 2 kali ban bocor gara-gara jalanannya kayak gitu kadang-kadang. Tiap kali kalau misalnya aku numpang aku suka bete sama dia soalnya ya for konteks kita di sini lagi naik motor ya. Lagi naik motor. Tapi beli murah ya. Beli murah. Daripada nyewa kan mahal kalau misalnya itu, tapi kalau beli kan tapi bisa jual lagi. Betul. Nah belinya tapi nggak terlalu bagus kan. Shock breakernya tuh satu organ tuh kerasa banget lagi gejeblak gitu. Soalnya kadang-kadang tuh nggak kelihatan. Iya. Jadi lagi jalan atau jeduk gitu. Harus kayak maaf ya. Soalnya nggak lebay, kamu tahu kan rasanya kayak bener-bener sakit banget. Iya. Aduh. Dalamnya gitu. Itu beberapa jalanannya nggak bolong-bolong, tapi besar sekali di sini jalanannya. Menurut aku pribadi wajib memiliki kendaraan. Soalnya nggak walkable juga sih. Nggak walkable, nggak ada public transport. Betul. Gojek Grab masih banyak juga sih. Iya sih. Masih oke gitu, dan rate-nya masih oke lah menurut aku di situ. Cuman tetap boncos juga kan. Sekali jalan berapa puluh ribu, sekali jalan berapa puluh ribu. Jadi sebenarnya kalau di sini sih kalau mau menikmati baiknya harus punya kendaraan. Kita aja sampai nyerah. Tadinya kita pikir kayak di Jogja kayak di Bali kali ya enakan naik motor, karena pas di Bali kan kita bawa mobil malah nggak kepake. Alhasil kita malah nyewa motor yang lumayan mahal per bulannya. Iya. Terus kita waktu nyampe sini pertama kita mikir kayak udahlah beli motor aja cukup gitu. Yang penting bisa jalan. Yang penting bisa jalan. Nggak, akhirnya kita nyerahin, sekarang mobil kita lagi di atas kapal. Kalau karena kan kita tipe orangnya lebih menikmati yang mana. Kayak meskipun punya mobil pun kalau ke Bali kita kayak 80% naik motor. Mobilnya kayak hampir nggak pernah dipakai gitu. Di Jogja pun begitu. Nah, di sini kita kira bisa kayak gitu, tapi berdasarkan modelnya kalau punya mobil sih lebih prefer naik mobil daripada motor. Ini kayak kalian jalan tol everywhere lah. Iya. Ngebut gitu. Ngebut, orang-orang di sini ngebut sih. Itu mungkin salah satu alasannya kita sakit karena masuk angin kali ya. Bisa. Aku masuk angin kenceng banget ya kali. Jadi kayak ini kan di rumah keringetan nih panas nih. Terus keluar kena angin. Gimana nggak? Soalnya nggak sadar juga sih kalau naik motor ngebut tuh. Iya. Karena jalannya besar. Aku kerasa sih sayang. Aku beli helmnya yang agak KW kan. Itu helmku udah berapa kali motor belakang mau jatuh dia saking kencangnya. Kencang sekali. Iya.
Oke, itu jalanan ya. Ya. Jalanan, apalagi ya? Tadi aku juga catat deh. Tadi speaking of ini kali ya, orang. Aku menarik orang. Orang kita di sini bahas on time nggak on time gitu kan. Ya, orang di sini itu kebanyakan banyak perantau, banyak ya. banget perantau. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan Medan, Sumatera lah ya. Terus kalau kita dengernya tetangga kita kayak samping Surabaya. Sebelahnya Medan. Kita Jawa, Jawa mana nggak tahu. Iya, kita belum kenalan sih. Belum kenalan. Cuma kita mendengar mereka ngomong dengan aksen-aksen masing-masing ya. Kayaknya bukan aksen Batam gitu. Bukan. Batam itu aksennya Batak campur Melayu. Ya. Ini aku udah confirm ke temen aku yang orang Batam. Dan ketika denger juga ya. Iya, betul. Untuk orang-orang sendiri di sini tuh, apa kamu yang lebih sering ketemu orang Batam kan? Aku lebih sering di rumah nih. Kalau menurut aku baik-baik sebenarnya orang Batam. Ya. Baik, they're very friendly. Dan yang aku dengar itu sebenarnya gini, karena Batam itu kan banyak perantau ya. Mereka itu jadi welcome untuk perantau-perantau lain juga, ya nggak sih? Satu hal yang aku rasa yang berbeda adalah sebagai perantau aku merasakan less guilt di sini. Compared to Bali. Kalau di Bali aku nggak enak soalnya kayak udah rame kan. Udah rame, betul. Terus kayak kita tamu. Kita kayak menu-menuin Bali. Iya, kayak nggak enak gitu maksudnya. Ya I love Bali, cuman secara secara enak-enakan, secara etika kok kayaknya nggak nyaman, maksudnya nggak enak gitu loh. Kemarin aja orang pulang dari Bali berapa? 45 kilo. 40 km Gilimanuk, buset. Kita ngelawatin Gilimanuk cuma zut ngantri 45 km gitu. Cuman di sini aku juga itu karena semua perantau jadi semua kayak chill aja. Kayak plat depan kita juga platnya B. Platnya B ya. Tinggal cuman kayak udah berapa lama aja di sini tapi kayak almost at least yang kita ketemu ya. Mayoritas perantau. Dan orangnya mungkin so far yang aku ketemu ya, rata-rata happy sih. Happy as in kayak gimana ya? Content, iya. Itu mungkin kita bahas juga bisa selanjutnya nanti ke financial di sini ya. Maksudnya how balance gak balance. Itu maksudku kayaknya ngefek ke bagaimana orang-orang di sini bersikap juga soalnya. That makes sense. Ya kan? Aku ngeliat orang-orang di sini tuh hidupnya cukup. For konteks, Batam itu salah satu yang UMR besar ya. Besar. Sekarang at this moment kita bulan apa nih 2026 itu 5.300.000-an lah kurang lebih. Iya. Itu lumayan tinggi loh. Even compare to BSD loh. Cuma 4 juta nggak sih? Tapi mahal banget itu dia. Kan dia Kabupaten Tangerang. tapi mahal banget apa-apa di sana kan. Jadi waktu kita berangkat dari Tangerang mau ke sini itu ekspektasinya adalah cost of living-nya jauh lebih mahal. Karena UMR-nya lebih tinggi kan. Tapi begitu kita masuk sini, kita datang makan sana makan sini, surprisingly bisa kurang lebih sama ya. Bahkan ada yang lebih murah beberapa. Kalau dari aku bandingin ya, mirip Bali. Mirip Bali. Dia sekali makan yang normal gitu sekitar 60-70 berdua sama minum. Misalnya kayak makan ayam kemarin segituan. Terus sama juga tax sama service charge-nya juga rajin. Lumayan rajin, cuman nggak apa-apa, it's fair gitu. Harga makan, ya itu sih. Harga tinggal properti juga lebih murah menurutku. Lebih murah dengan angka wise. Kalau rumah ya, itu agak mirip di BSD. Cuman besaran tanah yang didapatkan jauh, iya betul. Tapi di sini emang rumah dari kemarin kita cari besar ya. Banget, emang agak susah kalau mau cari rumah kecil. Kecil ya susah banget. Tapi maksudnya dengan harga itu kita dapat luas ya. Kita ngomongin luas ya. Luas. Itu jauh lebih luas. Nggak jauh sih, tapi jauh lebih luas. Lah. Jauh ya. Jauh ya. Jauh lebih luas sih. Nah tapi di sini surprisingly apartemen very expensive. Apartemennya mahal banget di sini. Kayaknya aku melihat setelah aku observasi selain daripada Jakarta, atau aku nggak tahu ya kota besar lain, maybe Surabaya juga. Apartemen itu ada barang mewah. Barang ini ya. Jadi maksudnya apartemen itu, yang tinggal di apartemen itu kayak ya biayanya kayak luxury gitu. Iya. Sedangkan kalau kita di Jakarta kan kayak murah apartemen gimana ya? Soalnya kalau rumah mahal. Mampunya apartemen mahal. Iya, Jakarta sanggupnya beda. Apartemen nih. Dan di sini juga ini sih banyak orang Singapura ya. Kalau Singapura kayaknya apartemen pun targetnya juga orang Singapura biasanya. Jadi itu yang membuat harga apartemen bisa 2-3 kali lipat compare to nyewa rumah di sini. Betul. Compare to BSD kita beberapa kali aku sempat nyari beberapa apartemen di sini studio ya. Studio itu 4 juta sebulan.
Gila. Belum sama IPL segala macam. Ya? Iya, mahal banget. Dan IPL katanya mahal banget. IPL-nya mahal banget. Sales rumah ini salah satu sales rumah kita ada yang bilang kan, kalau di sini maintenance-nya kayak mahal banget dia bilang. Bener, sayang banget, mendingan rumah aja dia bilang. Yes. Itu sih kalau apartemen mahal banget sih, makanya kita decide udah rumah aja lah sekalian ya. Sekalian lantai. Berumah tangga, ngatin tetangga, bawa jalan anjing, bawa jalan anak. Betul. Lucu sih. Lucu. Itu for another vlog. For another podcast kita bahas gimana berumah dan bedanya tinggalnya di apartemen sama rumah. Ya, tapi tadi juga tuh fun fact. Di sini cukup banyak expat ya. Banyak sih. Iya, jadi sih. Di sini itu tadi ya, jadi satu UMR-nya lumayan tinggi untuk skala Indonesia, dan memang sebenarnya lapangan pekerjaan sepertinya banyak. Betul. Karena di sini itu banyak yang merantau dari pulau lain, dan ada juga orang-orang yang dari luar negeri. Maksudnya nggak jarang makan terus kayak nggak mau expat. Mungkin nggak sebanyak di Bali. Dan di sini juga bukan yang kayak gitu, party gitu nggak. Nih kelihatan kalau dia di sini dia pasti kerja gitu. Mungkin lagi diletakkan oleh kantornya untuk di sini atau gimana gitu. Di komplek kita ini aja ada ya. Ada tadi waktu aku lagi gunting rumput ada couple gendong kucing. Gendong kucing? Aku bapak ibu itu. Aku nggak lihat kucingnya. Aku nggak tahu, aku sering lihat dia lari pagi. Tadi gendong kucing. Terus iya, jadi lumayan banyak gitu menarik pekerjaan di sini. Yang banyak kerja di sini adalah kalau yang aku perhatiin ya, tech itu lumayan. Karena Singapura punya ya. Betul. Maksudnya banyak Singapura juga. Temanku juga ada yang kerja di perusahaan Singapura, tapi lokasinya di sini kantornya. Terus yang banyak juga kedua yang lucu adalah pabrik menurut. Pabrik banyak banget. Di dekat rumah kita nih terutama. Depan perumahan kita itu semuanya pabrik. Ada pabrik coklat ya. Iya, tapi kalau kita lewat kayak bau coklat. Juga nih. Dan kalau misalnya kita lagi lunch makan siang atau pulang gitu ya, sore-sore makan, itu ya kalau misalnya kayak di SCBD kan ngeliat orang ya pakai baju baju kantor gitu ya. Kalau sini enggak, kayak masih pakai outfit pabrik gitu, pabrik gitu. Tapi dengar-dengar pabrik itu yang katanya sebenarnya bikin UMR-nya lumayan naik loh. Iya, kayak memang teman-teman kayak gitu, kayak Karawang ya, kayak Karawang. Iya, benar-benar. Betul. Iya, dan itu menurut penglihatanku, karena satu ini bukan ibu kota dan dua ini bukan kota wisata, harga antara kayak UMR yang kamu dapetin sama harga spending yang kamu lakuin itu masih balance menurutku. Betul. Kayak kalau properti itu agak mustahil emang di mana-mana gitu ya. Cuma propertinya juga menurut aku lebih masuk akal. Di sini ya. Di sini. Dengan kalau kita bandinginnya dengan perbandingan UMR ya. Jadi kalau pengen di sini buat hidup doang, kayak buat live cukup proper, makannya cukup, terus digajinya juga angka yang lumayan oke. Mungkin juga kalau bermimpi pengen punya rumah lebih doable gitu loh. Lebih masuk akal ya. Lebih masuk akal tuh Batam is a decent city. Menurutku juga. It's a decent city. Sebenarnya kalau kita ngomongin kemarin Batam is a pretty good city ya. It's a pretty good kayak city. It checks all the boxes that we want kan. Cuma ada kurangnya satu nih buat aku nih. Apa? Yang lumayan besar. Hiburan. Ya. Ya, aku kamu ngomong kayak gitu. Aku kemarin baru nonton nge-review kan, kayak waktu Jogja kita ngomong apa aja sih, Bali apa aja. Kita pertama yang kita seneng banget di sini hiburan kemana aja deket ya positifnya. This is the first time hiburan itu masuk ke cons. Karena every other check boxes tuh centang semua gitu ya. Jalannya besar, terus UMR-nya lumayan, nggak macet. Sebenarnya secara kota itu bagus. Cuma hiburannya tuh, even orang Batam sendiri nggak tahu hiburan di sini apa. Iya, kayak kita, tapi ini kita tuh salahnya juga kita bisa dari Bali sih. Iya sih. Masalahnya kontrasnya tuh jauh banget gitu. Jauh banget, benar-benar. Habis lively banget hidupnya, betul. Terus sekarang jadi kayak ngapain Kalau aku tanya ke teman-teman yang di Batam tuh, mereka ke mall biasanya. Ini tuh kota lebih mirip sama Jakarta memang. Jakarta BSD aku rasa mirip. Betul. Ya sama, kita juga kalau lagi di Tangerang kan kayak weekend-nya mau ngapain di rumah aja gitu. Karena bener-bener kita bukan tipe yang kayak super duper enjoy ke mall juga soalnya. Betul. Kita ke mall itu definisi hiburan orang beda-beda ya, tapi berdasarkan definisi kita. Ya, kita ke mall ke gereja sama makan. Udah titik pulang gitu. Belanja sesekali lah di mall. Belanja ke top 100 terus. Top 100. Dari suka sampai enak.
Tapi komplit banget loh itu. Lumayan, itu salah satu tos serba yang benar-benar serba ada. Ote. Sorry. Iya, jadi di sini tuh tapi at least kita bisa ke Bintan deket, ya kan? Iya, kita baru mau ke Bintan minggu depan. Ke Singapura deket, ya kan? At least mungkin walaupun di Batamnya nggak ada, tapi sekitar di Batam tuh banyak yang bisa kita samperin lah istilahnya. Nah itu gitu. kita mau tes, Kita mau tes dulu. Dekat-dekat itu worth it atau nggak? Mesti kayak Betul. jadi kayak you know what? Betul. Itu cukup kok. Gitu. Gitu. Again, kalau ada yang tahu, tolong tulis di komen dong. We wanna fall in love with this city. Iya. We are trying to figure out. Gitu. Tapi kemarin aku dikasih tahu juga mungkin karena kita baru sampai sih. Iya, kita baru sebulan. Nah ini yaudah ini testimoni sebulan ya. Kita belum explore keseluruhan ya. Karena mobilnya masih di kapal. Iya, karena kalau nah itu kita juga mikir mungkin kalau kita udah naik mobil nanti terus kita udah bisa keliling, kita bakal lebih melihat lagi nih ada apa di sini yang bisa kita explore. Gitu. Luar Batam City Center. City Center. Soalnya overall it's a really nice city gitu lah gimana ya bilangnya ya. It's a decent one. Decent city. Iya. Jadi tapi sepi. Kalau buat aku setelah tinggal di ini lucu sih, emang hati-hati ya sama apa yang diomongin ya. Aku kan suka bilang kayak nggak bisa di Jakarta terlalu stimulating kayak terlalu berisik, terlalu macet, terlalu apa gitu. Terus ke Jogja itu kan juga sebenarnya juga lumayan meskipun lebih tenang tapi kan tetap ramai ya, banyak turis, banyak ini banyak itu. Bali lagi ya ada aja kadang-kadang yang terjadi gitu kan. Terus akhirnya dapet lah nih kota yang kayak tenang, cuman kayak karena udah kebiasaan kayak gitu jadi yang kayak kosong banget. Flat banget gitu. Iya. Terlalu kontras mungkin ya. Jadi kayak aku masih agak berusaha beradaptasi. Cuman other than that sebenarnya masih kayak misalkan kayak dimanapun saya butuh yoga dan pilates ya. Jadi itu juga tetap ada. Tempat yoga, tempat pilates ini juga tetap ada. Bahkan ada yang bisa sertifikasi juga, kemarin yoganya aku udah sempet nyari gitu. Kafe-kafe bagus-bagus juga banyak. Iya, ada Cafe Dogo kita kemarin datang. Cafe Dogo lucu banget, Dogonya stay di situ, pinter banget. Luna, I love you. Jadi yang kayak kalau yang hiburan-hiburan kota tuh ada sih. Semua. Cuman bedanya sama Jakarta adalah Jakarta jauh lebih banyak event. Di sini kurang banyak event. Iya. Atau belum nemu. Dulu kita di Jakarta, Jogja, Bali itu emang kota yang terlalu banyak event. Iya, terlalu banyak event, terlalu banyak kayak there's a lot of things to explore. Di sini masih baru memulai dan belum terlalu menemukan. Belum menemukan itu sih. Jadi belum. Ya, itu agak sedikit cons-nya. Iya, betul. Satu lagi cons menurut aku. Apa tuh? Aqua mahal, guys. Oh my god. Coba ceritakan. Oke, ini terkejut kita. Mungkin buat orang Jawa, kita sehari-hari minum aqua galon di rumah ya. Aqua galon di rumah. Dan itu range-nya berapa? Aku biasa beli itu Jawa Bali 22 sampai 24. Betul. Kayaknya nggak mungkin lebih mahal dari itu ya, rata-rata nganter aja 25 orang biasanya tambahin lagi. Terus kemarin kita ada botol aqua ya kosong ya, kita beli aqua ada galon kosong nih ya bekas owner sebelumnya. Terus kita ke minimarket, bang saya mau aqua satu ya, refill gitu kan. Terus abangnya ngasih 49.000. Iya. Terus aku kayak bang ini refill ya, oh iya bang ini harga refill. 49.000. Karena masih beberapa hari kemudian nulis refill 49.000 ditaruh di satuannya. Iya. Aku nggak tahu, mungkin itu bukan satu-satunya orang, mungkin ada beberapa orang yang terkejut. Iya. Cuma aku kaget banget. Jadi kalian jangan beli aqua di sini kalau mau itu. Berbeda ke Batam. Ya? Betul. Belinya mereknya Sanford. Itu cuma 12.000. Wah itu murah banget. Aku kaget lagi juga pas beli itu. 1 galon 12.000 refillnya. Iya makanya murah banget. Dan rasanya emang beda sih. Ya. Rasanya beda sih. Cuma tetap drinkable sih buat aku sih. Iya drinkable sih. Enough lah nggak daripada beli aqua 50.000. Gila. Kita minum seminggu di sini lebih ya. Lebih. Panas soalnya. Soalnya kita minum terus. Mahal banget gitu tapi peringatan aja guys tapi kalau yang botol-botol kecil normal ya. Normal. Cuma yang galon lebih mahal. Ya tapi secara logika aku kemarin bilang kan kenapa ya kita berdiskusi banyak ini Sanford ini memang mata airnya dari Bintan. Iya Bintan kalau. Nah kalau aku kan the galonnya mungkin dia bawa lagi kali ke Jawa apa ke Bali gitu kan dia isi dia kirim lagi ya udahlah kita minum air dari mata air dari daerah sini lokal aja ya. Betul. Enak juga kok Sanford tetap kok. Enak. Ya udah. I think that's it ya for today's video. That's it. Kalau misalkan di sini ada teman-teman yang asli Batam dan mau memberikan kami rekomendasi, nasihat, boleh banget. Nah, sebagainya boleh banget, monggo ditanya. Boleh.
Kalau ada yang lagi kepikiran atau mungkin lagi dapat tawaran kerja di Batam terus mau nanya sesuatu juga boleh banget drop di comment section. Kalau ada orang dari Pulau Jawa yang tinggal di Batam, boleh juga kasih rekomendasi bagaimana hidup di Batam ya. Bener-bener, dia kemarin sempet nanya, ada nggak sih kayak persatuan orang-orang Jawa di Batam? Pertama kayak banyak banget sih. Soalnya kan kamu dari salah satu cici temen kamu kan ada yang bilang persatuan istri-istri apa sih? Istri-istri Jakarta yang dapat suami orang Batam. Nah itu kan, berarti harusnya ada dong persatuan orang Jawa yang tinggal di Batam. Kamu cari orang Jogja, mungkin ada. Orang Jogja mungkin ada ya. Coba ntar aku cari deh. Ntar siapa tahu ada yang jago masak. Betul. Kalau kangen. Betul. Ih lucu ya. Masih cuman deket banget loh, cuman 2 jam. Cuman udah kayak kemana aja Iya, bener. Iya. Cuman begitulah. Sebulan ya ini ya. Ini review sebulan. We'll see bulan-bulan ke depan kalau kita menemukan hal-hal baru tentang Batam, maybe we will share. Betul. Juga di sini. Betul. Sini nanti. Ada lagi sih? Ya, ini ya. ya. Thank you for listening.